Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anuriska Adinda. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang input and output devices, atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat masukan dan keluaran pada komputer. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, keyboard. Keyboard adalah salah satu perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol ke dalam komputer. Keyboard menjadi alat utama untuk mengetik dan memberikan perintah kepada komputer. Alright, next kita masuk ke jenis keyboard QWERTY. Keyboard QWERTY adalah jenis keyboard yang paling sering kita gunakan sehari-hari. Disebut QWERTY karena susunan huruf pada baris pertama dimulai dari Q, W, E, R, T, Y. Hampir semua laptop dan komputer saat ini menggunakan jenis keyboard ini. Selanjutnya ada keyboard Dvorak yang dirancang untuk mempercepat proses mengetik dan mengurangi kelelahan tangan. Susunan tombolnya berbeda dengan QWERTY dan lebih ergonomis. Lanjut kita masuk keyboard Glockenspiel. Jenis keyboard ini memiliki bentuk terbelah menjadi dua bagian. Tujuannya untuk memberikan posisi tangannya lebih nyaman dan mengurangi resiko cedera otot tangan ketika mengetik lama. Next kita masuk ke mouse. Mouse adalah perangkat input yang digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar monitor secara cepat dan praktis. Dengan mouse, kita dapat melakukan klik, memilih menu, drag, dan scroll dengan mudah. Next, kita masuk ke jenis-jenis mouse. Terdapat beberapa jenis mouse di antaranya manual atau mechanical, mouse bergerak menggunakan bola karet, mouse serial PS, dan USB dibedakan berdasarkan jenis port penghubungnya. Mouse wireless atau tanpa kabel menggunakan baterai dan lebih fleksibel. Optical mouse menggunakan sensor cahaya sehingga lebih akurat dan tidak perlu alas khusus. Touchpad biasanya terdapat pada laptop, digunakan dengan sentuhan jari sebagai pengganti mouse. Selain touchpad, terdapat juga pointing stick dan trackball yang memiliki fungsi yang sama. Selanjutnya, light pen. Light pen adalah pena elektronik yang digunakan untuk menggambar atau memilih objek langsung pada layar monitor. Biasanya dipakai dalam bidang desain grafis dan presentasi interaktif. Next, graphic pad. Graphic pad adalah perangkat input untuk menggambar objek langsung ke komputer, sering digunakan pada aplikasi CAD untuk desain bangunan, mobil, dan mesin. Selanjutnya ada joystick dan game pedal. Joystick dan game pedal merupakan perangkat input yang sering digunakan untuk mengontrol permainan atau games. Next ada scanner. Scanner berfungsi untuk memindahi gambar atau dokumen ke dalam bentuk digital, sehingga dapat disimpan dan diolah dalam komputer. Next, kita masuk ke output devices. Sekarang, masuk ke perangkat output, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan hasil proses dari komputer. Next, kita masuk ke monitor. Monitor adalah perangkat output yang menampilkan hasil kerja komputer dalam bentuk visual seperti teks, gambar, dan video. Next, kita masuk ke printer. Printer ini sudah nggak jarang kita dengar ya teman-teman. Printer adalah perangkat output untuk mencetak hasil komputer ke media kertas, baik berupa teks maupun gambar. Next, kita masuk ke jenis printer. Jenis printer terbagi menjadi beberapa, contohnya dot matrix, inkjet, laserjet. Setiap jenis memiliki teknologi cetak yang berbeda-beda. Next, speaker. Speaker adalah perangkat output untuk menghasilkan suara audio dari komputer. Next, headphone. Sama seperti speaker, tetapi digunakan secara pribadi karena suara hanya terdengar oleh pemakainya. Next, ada proyektor. Proyektor berfungsi untuk menampilkan tampilan komputer ke layar yang lebih besar. Biasanya digunakan untuk presentasi. Next ada plotter. Plotter adalah perangkat output seperti printer tetapi khusus untuk mencetak gambar berukuran besar. Misalnya peta, desain bangunan, dan spanduk. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang sistem bilangan dan kode materi dasar yang sangat penting dalam dunia komputer. Dalam sistem digital, informasi numerik dinyatakan dalam sistem bilangan dan perkodean. Semua data dalam komputer, baik angka maupun huruf itu sebenarnya diwakili dalam bentuk bilangan digital. Karena komputer hanya mengenal 0 dan 1. Kita masuk ke jenis sistem bilangan. Yang dipakai komputer antara lain biner basis 2, oktal basis 8, heksadesimal basis 16, desimal basis 10 sebagai sistem manusia. Ini 4 sistem bilangan yang sering kita gunakan dalam komputasi. Desimal untuk manusia, sisanya untuk komputer. Sistem pengkodean terbagi menjadi beberapa. Kode Gray, BCD, Access-Tree, ASCII. Selain angka, komputer juga butuh kode untuk mewakili karakter atau huruf. Disinilah kode-kode digital seperti ASCII dan BCD digunakan. Contoh sistem bilangan. Di slide ini ada contoh-contoh bilangan dalam 4 basis berbeda agar kita bisa melihat perbandingannya. Next, bilangan desimal. Desimal adalah bilangan 10 terdiri dari angka 0 sampai 9. Desimal adalah bilangan yang setiap hari kita gunakan. Sistemnya berbasis 10 dan setiap posisi angka menunjukkan pangkat 10. Posisi desimal, penjelasan nilai tempat, satuan, puluhan, ratusan. Misalnya, angka 325, angka 3 itu mewakili 300 karena posisinya ratusan. Itulah konsep nilai tempat dalam desimal. Next, kita masuk ke konversi desimal ke biner. Untuk mengubah desimal ke biner, cukup bagi bilangan dengan 2 berulang-ulang. Dan catat sisa-sisanya, ini adalah kode binernya. Contoh konversi desimal ke biner. Ini contoh proses konversinya. Prinsipnya sama, bagi 2 ambil sisa. Next, kita lanjut ke konversi desimal ke oktal. Metode pembagian 8 berulang. Kalau dari desimal ke oktal, tinggal ganti pembagiannya menjadi 8. Next, kita masuk ke contoh desimal oktal. Hasil konversi didapat dari sisa pembagian, sama seperti proses biner. Next, kita masuk ke konversi desimal ke heksadesimal. Pembagian 16, sama seperti tadi, hanya saja angka 10 sampai 15 diganti huruf A sampai F. Next, kita masuk ke contoh desimal heksa. Ini contoh proses konversi ke heksadesimal. Sisanya diganti huruf sesuai tabel heksadesimal. Next, kita masuk ke bilangan biner, basis 2. Hanya terdiri dari 0 dan 1. Biner adalah bahasa komputer. Semua data dalam komputer akhirnya diterjemahkan menjadi deretan angka 0 dan 1. Next, konversi biner ke desimal. Kalikan tiap bit dengan pangkat 2 sesuai posisi. Untuk mengubah biner ke desimal, kita pakai metode pembobotan berdasarkan pangkat 2. Next, kita masuk ke contoh biner desimal. Setiap bit dikalikan nilai pangkatnya dan semuanya dijumlahkan. Next, kita masuk ke konversi biner ke oktal. Kelompok 3 bit dari kanan. Caranya mudah, kelompokkan 3 digit biner lalu ubah menjadi 1 digit oktal. Contoh biner oktal. Hasil oktal berasal dari pengelompokan 3 bit seperti ini. Next, kita masuk ke konversi biner ke heksa. Kelompokkan 4 bit dari kanan. Karena heksadesimal basis 16, maka 4 bit benar mewakili 1 digit heksadesimal. Next, kita masuk ke contoh biner heksa. Setiap 4 bit diubah ke 1 nilai heks. Misalnya, 1111 menjadi F. Next, bilangan oktal basis 8. Angka dari 0 sampai 7. Oktal banyak dipakai di sistem komputer lama dan juga untuk mempersingkat penulisan biner. Next, kita masuk ke konversi oktal ke desimal. Sama seperti konversi lainnya, tetapi pakai pangkat 8. Ini contoh lengkap perhitungannya. Prinsipnya sama seperti biner ke desimal. Next, kita masuk ke konversi oktal ke biner. Tiap digit oktal 3 bit biner. Ini cara paling mudah. Cukup ubah setiap digit oktal ke padanan 3 bit biner. Contoh oktal biner. Contohnya bisa dilihat di tabel konversi. Next, kita masuk ke konversi oktal ke desimal.
Slide ini lanjutan contoh perhitungan desimal dari oktal. Next, kita masuk ke bilangan heksadesimal basis 16. A, B, C, D, E, F sama dengan 10 kurang 15. Heksadesimal banyak dipakai dalam pemrograman, alamat memori, warna HTML, dan lain-lain. Next, kita masuk ke konversi heksa ke desimal. Kalikan tiap digit dengan pangkat 16. Sama seperti biner dan oktal, hanya saja berpangkat 16. Oke, next contoh heksadesimal. Setiap huruf heksa punya nilai angka, misalnya A sama dengan 10, B sama dengan 11, dan seterusnya. Konversi heksa ke biner. Tiap digit heksa 4 bit biner. Ini yang paling mudah, setiap satu digit hex setara dengan 4 bit biner. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang sistem operasi. Kita bahas pelan-pelan ya guys, dengan bahasa yang simple supaya langsung masuk. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung aja masuk ke definisi operasi. Apa itu sistem operasi? Yap, sistem operasi adalah program utama yang mengatur hardware komputer dan menyediakan dasar untuk semua aplikasi yang kita jalankan. Dia juga menjadi penghubung antara kita sebagai user dengan perangkat komputer. Intinya, tanpa sistem operasi, komputer tidak bisa menjalankan program apapun. Next, kita masuk ke sistem operasi, mengatur hardware dan aplikasi. Sistem operasi juga berfungsi untuk mengendalikan dan mengoordinasi hardware agar bisa digunakan oleh berbagai aplikasi sekaligus. Contohnya, menjalankan aplikasi Office, desain grafis, pemutar video, dan aplikasi lainnya. Next, kita langsung masuk ke pengertian dari 3 sudut pandang. Pengertian sistem operasi bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang pengguna. Sistem operasi dibuat untuk mempermudahkan penggunaan komputer. Next, sudut pandang kedua, sistem operasi membuat komputer nyaman digunakan, mengatur proses dan sumber daya. Next, kita masuk ke sudut pandang ketiga, tujuan sistem operasi menempatkan sumber daya secara efisien dan mengendalikan konflik antar proses. Oke, kita lanjut ke abstrak komponen sistem komputer. Sistem operasi adalah salah satu komponen utama komputer selain hardware, software, dan pengguna. Dia berada di tengah-tengah sebagai penghubung semuanya. Next, kita lanjut ke perkembangan sistem operasi. Kita masuk ke sejarah. Perkembangan sistem operasi pada generasi pertama 1945 sampai 1955. Belum ada sistem operasi komputer, hanya dipakai untuk perhitungan numerik. Next, kita lanjut ke generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Muncul batch processing system. Pekerjaan dikumpulkan lalu dijalankan berurutan. Next, kita masuk ke generasi ketiga 1965 sampai 1980. Muncul multi-program, multi-user, time sharing, contohnya Unix. Next, kita lanjut ke generasi keempat 1980 sampai sekarang. Muncul sistem operasi modern, Windows, MacOS, Linux, dan lainnya. Next, kita masuk ke layanan sistem operasi. Sistem operasi menyediakan layanan seperti membuat dan mengeksekusi program, mengatur input atau output, mengelola file, menyediakan komunikasi antar proses, dan mendeteksi dan menangani error. Next, kita lanjut ke bagian-bagian sistem operasi. Bagian-bagian sistem operasi. Bagian dalam sistem operasi meliputi boot mechanism, memuat kernel ke memori, kernel inti dari sistem operasi, shell atau command interpreter, membaca perintah dari user, library, menyediakan fungsi standar, driver, atau berkomunikasi dengan hardware. Next, kita masuk ke lapisan-lapisan sistem operasi. Sistem operasi berjalan dalam beberapa lapisan, dari level hardware sampai aplikasi. Setiap lapisan punya tugas masing-masing. Next, kita masuk ke proses booting. Booting adalah proses saat komputer mulai bekerja. Urutannya seperti berikut ini. Yang pertama, bootloader mencari kernel. Yang kedua, kernel dibuat ke memori. Yang ketiga, kernel mengenali device dan driver. Yang keempat, kernel memount root file system. Yang kelima, menjalankan program init.
Yang keenam, muncul login melalui Getty. Next, kita masuk ke komunikasi dengan hardware. Setiap perangkat butuh device driver supaya bisa berkomunikasi dengan komputer. Misalnya printer, mouse, keyboard, dan lainnya. Next, kita masuk ke penjadwalan proses. Penjadwalan adalah mekanisme sistem operasi dalam menentukan proses mana yang dijalankan, kapan dijalankan, dan berapa lama berjalan. Next, kita masuk ke kriteria penjadwalan. Kriteria yang dipakai untuk menilai penjadwalan yaitu fairness, efisiensi, response time, turnaround time, throughput. Next, kita masuk ke metode penjadwalan. Ada dua metode utama. Yang pertama, non-preemptive. Proses yang sudah berjalan tidak bisa diambil alih sampai selesai. Digunakan pada sistem batch. Nomor 2, preemptive. Proses bisa dihentikan dan diganti proses lain. Digunakan pada sistem real time. Next, algoritma penjadwalan. Jenis algoritma penjadwalan non-preemptive. FIFO atau VCFS, CGF, HRN, MFK. Preemptive, round robin, shortest, remaining first, priority scheduling, guarded scheduling. Next, klasifikasi lain. Algoritma penjadwalan juga dibagi ke beberapa jenis. Tanpa prioritas, prioritas statis, prioritas dinamis, tanpa prioritas, prioritas statis, prioritas dinamis. Jadi, itulah rangkuman lengkap dari slide pertama sampai slide terakhir tentang sistem operasi. Semoga penjelasan ini membantu dan lebih mudah dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita masuk ke pertemuan 8 dan kita akan membahas tentang sistem operasi Linux. Kita bahas dari pengertian sampai fitur-fiturnya, semua dengan bahasa yang simple agar teman-teman mudah memahaminya. Next, kita masuk ke slide berikutnya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu Linux? Nggak tahu? Oke, kita akan sedikit menjelaskan tentang pengertian Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang berasal dari keluarga Unix. Artinya, Linux itu bebas digunakan, dikembangkan, dan disebarkan oleh siapapun. Linux juga terkenal stabil, aman, dan sering dipakai pada server komputer, sampai perangkat teknologi modern. Next, kita masuk ke Linux gratis. Banyak yang salah paham. Free pada Linux bukan berarti gratis ya teman-teman, tapi kebebasan pengguna bebas mengcopy, mengubah atau memodifikasi, menjual atau mendistribusi ulang. Makanya Linux disebut free software karena memberikan kebebasan kepada penggunanya. Next, kita masuk ke sejarah Linux. Linux pertama kali dibuat oleh Linus Torvalds, seorang mahasiswa Finlandia berusia 21 tahun. Dia terinspirasi dari Minix, yaitu sistem operasi kecil buatan Andrew Tannenbaum. Awalnya, Linux hanya proyek hobi, tapi berkembang jadi sistem operasi besar yang dipakai di seluruh dunia, termasuk di server-server besar seperti Google dan Facebook. Next, pembuatan Linux. Ini dia sosok pembuat Linux, Linus Torvalds. Sampai sekarang, Linux masih menjadi pengawas utama pengembangan kernel Linux. Next, kita masuk ke macam-macam distro Linux. Ada banyak sekali distro Linux, misalnya Ubuntu, Debian, Linux Mint, Fedora, Kali Linux. Setiap distro punya tujuan dan keunggulan masing-masing. Ada yang cocok untuk belajar, ada yang cocok untuk server, ada yang khusus untuk keamanan. Next, kita masuk ke fitur Linux multitasking. Linux bisa menjalankan banyak tugas sekaligus, misalnya menjalankan aplikasi, mengatur jaringan, dan membaca file dalam waktu bersamaan tanpa membuat sistem berat. Next, kita masuk ke fitur Linux multi-user. Linux memungkinkan banyak pengguna login dalam waktu bersamaan. Setiap user punya hak akses sendiri, sehingga sistem lebih aman dan terkontrol. Next, kita masuk ke fitur Linux Virtual Memory. Linux juga punya virtual memory atau memori maya. Kalau RAM penuh, Linux bisa memakai sebagian ruang hard disk sebagai tambahan memori. Jadi, setiap tetap stabil dan tidak mudah crash. Next, kita masuk ke directory root Linux.
Di Linux, semua hal berawal dari satu titik, yaitu root directory, yang ditandai dengan tanda garis miring. Semua file, folder, perangkat, dan konfigurasi ada di bawah root ini. Jadi, itu tadi penjelasan singkat tentang Linux mulai dari pengertian, sejarah, sampai fitur-fiturnya. Linux itu kuat, aman, dan fleksibel banget buat berbagai kebutuhan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 9, yaitu tentang basis data. Kita bakal bahas apa itu basis data, konsep dasarnya, contoh penggunaannya, sampai siapa saja terlibat dalam pengelolaan database. Yuk langsung kita mulai. Slide pertama, pengertian basis data. Basis data adalah sekumpulan data yang terintegrasi dan diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai dalam sebuah organisasi. Intinya, data-data yang saling terkait disimpan di satu tempat supaya bisa digunakan bersama dan lebih mudah dikelola. Next, kita masuk ke konsep dasar basis data. Konsep dasar basis data itu berasal dari fakta dunia nyata dan bisa berupa angka, huruf, teks, gambar, bahkan suara yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, atau keadaan tertentu. Next, kita masuk penggunaan basis data. Basis data dipakai di mana-mana. Contohnya bank, universitas, perusahaan penjualan, pabrik, kepegawaian, hingga telekomunikasi. Semua organisasi butuh data yang rapi dan mudah diakses. Next, kita masuk ke DBMS, artinya Database Management System. Sekarang, kita masuk ke DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang menangani seluruh pengaksesan ke database. Jadi, ada dua bagian utama, basis data itu sendiri dan DBMS sebagai pengelolanya. Next, kita masuk ke istilah-istilah dasar basis data. Enterprise. Enterprise adalah organisasi seperti bank, universitas, rumah sakit, dan sebagainya. Data yang disimpan adalah data operasional, misalnya data keuangan, data mahasiswa, atau data pasien. Next, kita masuk ke entitas. Entitas adalah objek yang dapat dibedakan dari lainnya, misalnya nasabah, simpanan, atau mahasiswa. Kumpulan entitas disebut himpunan entitas, seperti semua nasabah atau semua mahasiswa. Next, kita masuk ke atribut. Atribut adalah karakteristik dari entitas. Contohnya, entitas mahasiswa punya atribut NPM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Next, kita masuk ke nilai data. Nilai data adalah informasi dari sebuah atribut. Misalnya atribut nama bisa berisi Diana, Sulaiman, atau Lina. Next, kita masuk ke kunci elemen data. Kunci elemen data berfungsi sebagai tanda pengenal unik. Misalnya, pada entitas mahasiswa, kunci utamanya adalah NPM. Next, kita masuk record data. Record data adalah kumpulan isi elemen yang saling berhubungan. Contohnya, satu mahasiswa lengkap dengan NPM, nama, alamat, dan tanggal lahirnya. Next, kita masuk kelebihan dan kekurangan basis data. Keuntungan basis data. Beberapa keuntungan basis data antara lain yang pertama, kerangkapan data bisa dikontrol. Yang kedua, data lebih konsisten. Yang ketiga, data bisa dipakai bersama. Yang keempat, ada standarisasi. Yang kelima, ada independence atau kemandirian data. Yang keenam, keamanan dan integritas data lebih terjaga. Ketujuh, pemenuhan kebutuhan data antar aplikasi lebih seimbang. Next, kelemahan basis data, tapi ada juga kekurangannya seperti membutuhkan tenaga ahli, sistemnya kompleks, memerlukan ruangan besar, biayanya mahal, pengguna dan peran dalam. Next, kita masuk ke sistem engineer. Sistem engineer bertanggung jawab untuk memasang dan meningkatkan sistem basis data, serta melaporkan kesalahan kepada vendor. Next, kita masuk ke database administrator. DBA. DBA adalah orang yang mengontrol ke seluruh sistem basis data.
Mereka merencanakan kebutuhan, mengatur akses, dan menjaga keamanan serta integritas data. Tugas DBA antara lain mengontrol DBMS, memonitor siapa yang mengakses database, mengatur penggunaan database, memeriksa security, integrity, recovery, dan konstruksi. Menggunakan berbagai program utility seperti loading, reorganization, journaling, recovery, dan statistical analysis. Next, pemakaian akhir. Pemakaian database terbagi menjadi beberapa tipe. Programmer, aplikasi, user mahir, user umum, user khusus, atau spesialis user. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi materi lengkap pertemuan 9 tentang basis data. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami konsep dasar database. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nurski Adinda. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar dasar internet. Materi ini disampaikan oleh Bapak Andre Noviar, Eskom Mkom. Yuk kita mulai. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu internet? Internet berasal dari kata Latin, artinya inter, yang berarti antara. Jadi, secara sederhana, internet itu adalah jaringan penghubung, menghubungkan banyak perangkat, komputer, dan jaringan di seluruh dunia. Next, kita masuk ke sejarah terbentuknya internet. ARPANET. Internet pertama kali berkembang dari proyek ARPANET. Pada tahun 1969, proyek ini dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika. Proyek ini dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk menciptakan jalur komunikasi yang aman dan tidak mudah dihancurkan, sekaligus memudahkan kerjasama antar lembaga riset. Next, kita masuk ke Interneting Project. Setelah ARPANET berjalan, dibuatlah Interneting Project. Tujuannya adalah mengembangkan jaringan agar bisa digunakan oleh berbagai sistem komputer berbeda. Vendor-vendor komputer juga ikut berperan hingga akhirnya terciptalah jaringan internet seperti yang kita kenal sekarang. Next, kita masuk ke slide kelima. Sebelumnya teman-teman sudah paham? Kalau belum paham bisa tanya di kolom komentar. Next, kita masuk ke slide kelima. Istilah penting, protokol internet, TCP atau IP. Keuntungan pertama, salah satu hal penting dalam internet adalah protokol TCP atau IP. Dengan protokol ini, internet bisa digunakan oleh banyak pengguna pada waktu yang sama. Data tidak harus dikirim sebagai satu kumpulan, tapi bisa dalam bentuk paket-paket kecil. Next, kita masuk ke slide ke-6, TCP atau IP. Keuntungan kedua, internet jadi lebih fleksibel. Kalau ada jalur yang rusak, sistem bisa otomatis mencari jalur alternatif. Jadi, pakai data tetap bisa sampai ke tujuan lewat rute berbeda. Next, kita masuk ke slide ke-7, TCP atau IP. Keuntungan ketiga adalah peningkatan kecepatan transmisi data. Jika terjadi kesalahan, hanya paket yang salah saja yang dikirim ulang. Bukan semuanya. Ini membuat pengirim data jadi lebih cepat dan efisien. Next, Domain Name System atau disingkat DNS. IP address adalah alamat berupa angka biner 32 bit untuk menunjukkan lokasi komputer di jaringan. Tapi karena susah diingat, maka dibuatlah DNS yang mengubah angka tersebut menjadi nama domain yang mudah diingat seperti Google.com. Next, kita masuk ke slide 9, cara mengakses internet. Untuk mengakses internet, kita membutuhkan software atau aplikasi tertentu, tergantung layanan apa yang mau digunakan. Next, kita masuk pelayanan utama internet. Di dalam internet ada beberapa layanan utama yang sering digunakan, yaitu email service untuk mengirim dan menerima surat elektronik. 2. Telnet service untuk masuk ke komputer lain dari jarak jauh. Ketiga, VTP atau kepanjangannya File Transfer Protocol untuk mengirim dan mengambil file dari server. Keempat, client atau server service, model layanan di mana satu komputer menyediakan layanan dan komputer lain sebagai klien meminta layanan tersebut. Semua layanan ini menjadi dasar aktivitas kita di internet. Jadi itu dia materi dasar mengenai internet, mulai dari sejarah, protokol TCP atau IP, DNS hingga layanan-layanan utama di internet.
Semoga penjelasan ini mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 11 ini kita akan membahas tentang komunikasi data. Kita bahas mulai dari pengertian, fungsi perangkat, sampai topologi jaringan dan software. Next, kita masuk ke pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman data secara elektronik melalui berbagai media, seperti kabel koaksial, fiber optik, ataupun gelombang microwave. Intinya, ini adalah cara data dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Next, fungsi sistem komunikasi data. Fungsi utama komunikasi data adalah memberikan informasi kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Selain itu, sistem ini memungkinkan data bisnis bisa diakses secara online dan membantu orang atau perusahaan yang lokasinya berjauh untuk tetap terhubung. Next, 3 komponen utama. Dalam komunikasi, data ada 3 komponen penting. Yang pertama, sumber komunikasi, tempat data. 2. Media komunikasi, jalur yang digunakan untuk pengiriman data. 3. Penerima pihak yang mendapatkan data. Next, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan titik yang saling terhubung lewat saluran komunikasi. Jaringan komunikasi data bekerja sebagai satu kesatuan yang mengelola arus data dalam suatu sistem. Next, workstation dan terminal. Dalam jaringan ini terdapat berbagai perangkat seperti mikrokomputer, terminal, postfak, hingga terminal DAB atau intelijen. Semua perangkat ini berfungsi untuk mengirim dan menerima data. Next, modem. Modem adalah alat yang mengubah sinyal digital komputer menjadi nada suara agar bisa dikirim lewat jalur telepon dan mengubahnya kembali menjadi data digital saat diterima. Next, unit pengontrol, cluster. Alat ini digunakan untuk menghubungkan beberapa terminal ke peralatan lain secara terputus sehingga lebih mudah dikendali. Next, multiplexer. Multiplexer memungkinkan beberapa jalur transmisi berkecepatan rendah digabung menjadi satu jalur kecepatan tinggi. Tujuannya agar pengirim data lebih efisien. Next, front-end processor. Front-end processor bertugas menangani lalu lintas data yang masuk dan keluar jaringan. Biasanya ditempatkan sebelum host sebagai pengatur komunikasi. Next, host. Host adalah komputer utama yang memproses pesan data. Setelah diproses, data dikirim kembali ke front-end processor. Next, software dalam host. Software datacom di host disebut telecommunication monitor atau TCM. Kemampuan TCM. TCM bisa mengatur prioritas pesan, mencatat aktivitas terminal sebagai keamanan, menjadi penghubung antara jaringan dan DBMS, dan menangani gangguan pemrosesan. Next, software dalam front-end processor. Software pada front-end processor disebut Network Control Program atau NCP. Fungsi NCP. NCP bertugas menentukan terminal mana yang memakai channel, mencatat aktivitas channel, mengubah format kode antar perangkat berbeda, mengedit data, serta menyimpan histori jaringan. Next, kita masuk ke topologi ring. Topologi ring menghubungkan perangkat membentuk lingkaran sehingga data yang mengalir dari satu titik ke titik lain secara berurutan. Next, kita masuk ke topologi star. Pada topologi star, semua perangkat terhubung ke satu pusat. Kelebihannya, mudah dikontrol dan jika ada satu kabel rusak, jaringan lain tetap berjalan. Next, kita masuk ke topologi bus. Topologi bus memakai satu jalur kabel utama, setiap perangkat tersambung ke jalur tersebut. Simple, tapi jika kabel utama bermasalah, seluruh jaringan terganggu. Next, kita masuk ke topologi hybrid. Hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi. Biasanya dipakai untuk sistem yang saklarnya besar dan kompleks. Next, kita masuk ke LAN, Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat dalam area kecil seperti satu kantor atau satu gedung. LAN memungkinkan pemakai berbagai data dan perangkat seperti printer atau scanner. Kita masuk ke OSI, Open System Interconnection. Model OSI terdiri dari 7 lapisan: Fisik, Link Data, Network, Transport Session, Presentation, dan Application. Masing-masing layer punya fungsi sendiri dalam proses komunikasi data. Next, pemrosesan data. Ada 2 cara pemrosesan, batch dan online. Batch dilakukan secara berkala, sedangkan online dilakukan langsung saat data dibuat. Next, sistem real time. Sistem real time memproses transaksi seketika saat peristiwa terjadi. Contohnya mesin ATM.
Dulu data masih tersimpan dalam file tradisional sehingga sering tidak terintegrasi, duplikat, tidak konsisten, dan keamanannya rendah. Next, kita masuk ke aktivitas manajemen data. Proses manajemen data meliputi pengumpulan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pengorganisasian, dan pemanggilan data. Next, penyimpanan sekunder. Terdapat dua metode penyimpanan berurutan dan penyimpanan langsung. Next, kita masuk ke software. Software adalah kumpulan program untuk mengontrol sistem. Ada program utilitas dan sistem operasi yang menjadi penghubung pengguna software dan hardware. Next, kita masuk ke fungsi sistem operasi. Fungsi OC meliputi menjadwalkan pekerjaan, mengatur hardware dan software, menyediakan keamanan, menangani interupsi, dan memungkinkan multi-user. Next, bahasa penerjemah. Ada 4 generasi bahasa. Yang pertama bahasa mesin, yang kedua assembler, yang ketiga compiler, keempat natural language. Assalamualaikum, di pertemuan 12 ini kita akan membahas tentang konsep dasar keamanan komputer. Kita bakal pelajari apa itu keamanan data, ancaman, sampai cara pencegahannya. Langsung saja kita masuk ke pengertian keamanan data. Keamanan data adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan sistem komputer, mulai dari CPU, memori, perangkat input-output, dan komponen lainnya. Intinya, bagaimana data dan sistem tetap aman dari gangguan. Next, kita masuk ke security komputer. Keamanan komputer mencakup semua upaya melindungi sistem komputer dari kerusakan, kehilangan, penyalahgunaan, dan ancaman lainnya. Next, kita masuk ke komponen sistem komputer. Dalam keamanan komputer, kita harus ingat bahwa sistem terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Dan yang ketiga, brainware, yaitu manusia sebagai pengguna. Semua bagian ini harus dijaga agar sistem tetap aman. Next, kita masuk ke slide kelima, attack komputer, criminal method of defense. Dalam dunia keamanan, komputer ada 3 hal penting, attacks, yaitu berbagai bentuk serangan. Komputer kriminal, yaitu pelaku kejahatan komputer. Method of defense, yaitu cara kita mempertahankan sistem. Nantinya kita juga akan bahas enkripsi, kontrol software, hardware, dan manusia. Next, keamanan komputer. Secara fisik, sisi lingkungan, keamanan fisik sangat penting. Gangguan bisa datang dari manusia, hewan, tumbuhan, cuaca, hingga bencana alam. Setiap kategori punya ancaman masing-masing. Next, ancaman dari manusia. Manusia bisa menjadi ancaman terbesar, mulai dari mencuri, merusak, sampai mengganggu sistem. Cara mengatasinya adalah membuat area terbatas seperti ruang server, serta melindungi perangkat dengan rangka besi. Next, ancaman dari binatang. Hewan seperti serangga dan tikus bisa merusak perangkat. Pencegahannya menjaga kebersihan, memasang kasa, dan menangkap atau mengusir hewan pengganggu. Catatan penting ya guys, jangan menggunakan kapur barus karena bisa mengeristal dan mengganggu head baca tulis pada komputer. Ancaman dari tumbuhan. Nah, ancaman dari tumbuhan juga bisa ya guys ya, seperti jamur, lumut, dan ganggang biru. Bisa tumbuh di lingkungan lembab dan merusak perangkat. Jadi kebersihan dan sirkulasi udara harus diperhatikan. Next, kita masuk ke cuaca dan iklim. Kelembapan, angin, debu, mendung, hujan, hingga petir bisa mempengaruhi perangkat komputer. Misalnya debu menyumbat komponen atau petir merusak rangkaian elektronik. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran adalah ancaman besar bagi komputer. Karena itu merusak biasanya menyimpan backup data dan perlindungan fisik tambahan. Next, ancaman fisik dan kimia. Faktor panas, listrik, magnet, dan suara juga bisa merusak sistem, termasuk bahan kimia tertentu yang dapat bereaksi dengan komponen komputer. Next, kita masuk ke kondisi suhu perangkat. Ada batasan suhu kerja untuk perangkat komputer, misalnya milimeter bekerja di kisaran 400 sampai 1200 Celcius. Industri bisa mencapai 900 sampai 1000 Celcius dan jangkrik 600 sampai 700 Celcius. Intinya, suhu ekstrim bisa mengganggu perangkat. Next, sisi manajemen, otoritas hak pakai. Keamanan tidak hanya soal lingkungan, tapi juga manajemen akses. Penggunaan harus mendapatkan hak pakai sesuai kebutuhan. Next, password dan hak akses. Penggunaan kata sandi sangat penting. Setiap user hanya boleh mengakses bagian sistem sesuai izin yang diberikan. Ini mencegah penyalahgunaan.
Next, pengenalan komputer, mini komputer. Pada bagian ini diperkenalkan jenis komputer seperti mini komputer. Masing-masing memiliki kebutuhan keamanan yang berbeda. Next, pengenalan komputer, mainframe. Mainframe adalah komputer besar yang dipakai untuk mengolah data dalam jumlah besar. Karena penting, keamanannya juga harus ekstra. Jadi, itulah konsep dasar keamanan komputer mulai dari ancaman fisik, lingkungan, sampai manajemen akses. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami pentingnya menjaga keamanan sistem. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 13 ini kita akan membahas pengantar sistem informasi. Kita akan mulai dari konsep informasi ya teman-teman. Sistem sampai sistem informasi dan SIM. Yuk kita mulai. Gambar informasi. Teman-teman, sebelum masuk ke definisi, kita lihat dulu contoh sederhana dan itu bentuknya masih acak seperti potongan kata. Tapi setelah diolah baru menjadi informasi yang punya makna. Contohnya, potongan kata tadi bisa menjadi kalimat utuh. Saya kuliah di Kesmas Udinus. Inilah perbedaan data dan informasi. Next, kita masuk ke slide ketiga, definisi informasi. Menurut beberapa ahli, informasi adalah data yang sudah diolah sehingga memberikan makna. Ada yang bilang informasi itu membantu pengambilan keputusan. Ada juga yang menyebutkannya hasil pengolah data menjadi pengetahuan. Intinya informasi data yang sudah diproses dan berguna. Ciri-ciri informasi. Informasi harus punya makna, sudah melalui proses pengolahan, menggambarkan kejadian nyata, dan tentunya harus relevan untuk pengambilan keputusan. Next, kualitas informasi. Informasi yang baik itu 1. Akurat, tidak salah dan tidak menyesatkan. 2. Tepat waktu, tidak boleh terlambat. 3. Relevan. Sesuai kebutuhan pengguna. Slide 6-7 siklus informasi. Informasi itu tidak muncul begitu saja. Ada siklusnya. Pertama, data dikumpulkan, lalu dimasukkan, disebut input, kemudian diproses sesuai prosedur. Setelah itu, hasilnya ditampilkan dalam bentuk output dan didistribusikan ke pihak yang membutuhkan. Siklus ini terus berulang sesuai kebutuhan organisasi. Next, informasi dalam manajemen. Dalam organisasi ada 3 tingkatan manajemen. Yang pertama, manajer atas butuh informasi ringkasan untuk membuat kebijakan jangka panjang. Yang kedua, manajer tengah butuh informasi operasional untuk departemen mereka. Manajer bawah butuh informasi detail karena mereka mengawasi kegiatan harian. Jadi setiap level manajemen punya kebutuhan informasi yang berbeda. Next, tingkatan manajemen informasi. Visualnya kira-kira seperti piramida, manajer bawah operasi, manajer tengah taktis, dan manajer puncak. Next, kita masuk ke pengertian sistem. Sekarang masuk ke sistem ya teman-teman. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan untuk mencapai satu tujuan. Ada input, proses, output, dan feedback. Semua ini bekerja sebagai satu kesatuan. Next, karakteristik sistem. Setiap sistem punya komponen seperti subsistem, batas sistem, lingkungan luar, interface atau penghubung, input, output, pengolah, dan tentu saja tujuan sistem. Komponen inilah yang membuat sistem bisa berjalan. Next, jenjang sistem. Dalam sebuah lingkungan ada suprasistem, lingkungan besar, sistem yang sedang diamati, dan subsistem, bagian dalam sistem. Next, model sistem. Model sistem sederhananya itu terdiri dari input, proses, dan output. Kalau ada umpan balik, maka ada sensor dan unit pengendali untuk memastikan output sesuai standar. Next, pengendalian umpan balik. Umpan balik digunakan untuk mengoreksi proses agar hasilnya sesuai standar. Next, definisi sistem informasi. Menurut para ahli, sistem informasi adalah kumpulan elemen, baik manusia maupun teknologi, yang bekerja untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan mendistribusi informasi. Tujuannya tentu untuk mendukung pengambilan putusan. Next, kegiatan utama sistem informasi. Dalam sistem informasi ada 3 aktivitas utama. 1. Menerima data, 2. Memproses data, dan 3. Menghasilkan informasi. Ini berlaku baik untuk sistem manual maupun komputerisasi. Next, simpulan sistem. Jadi, simpulannya, sistem informasi adalah kesatuan elemen yang saling berinteraksi untuk mengintegrasi data, memprosesnya, menyimpan dan mendistribusi informasi demi mendukung keputusan. Next, komponen sistem informasi. Komponen SI itu terdiri dari pemakai, tujuan, input proses, output, data, teknologi hardware dan software, model, pengendali. Semua komponen ini harus bekerja secara
serasi. Next, gambaran komponen SI. Prosesnya dimulai dari input seperti hardware, software, data, dan prosedur. Lalu ada proses seperti pencatatan, penyimpanan kalkulasi, sampai penyebaran output akhirnya berupa informasi. Next, sistem informasi dalam proses manajemen. Dalam manajemen, informasi dipakai untuk perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Tanpa informasi, keempat fungsi itu tidak akan berjalan efektif. Next, konsep manajemen. Manajemen adalah proses pengelola sumber daya, baik fisik maupun informasi, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Next, hubungan tingkat manajer dan informasi. Semakin tinggi posisi manajer, semakin strategis informasi yang dibutuhkan. Semakin rendah tingkatnya, semakin detail informasinya. Next, pengertian SIM. SIM atau Sistem Informasi Manager adalah sistem terpadu antara manusia dan mesin yang menyediakan informasi untuk operasi manajemen dan mengembalikan keputusan SIM, membantu organisasi bekerja lebih produktif dan terarah. Oke, kita lanjut ke unsur SIM. Unsur SIM meliputi hardware, software, database, prosedur, operator, dan pemakai. Semua unsur ini saling terhubung untuk menghasilkan informasi yang bisa digunakan manajemen. Jadi itu teman-teman penjelasan lengkap tentang informasi sistem informasi, dan SIM. Semoga setelah ini teman-teman lebih paham bagaimana data diolah menjadi informasi dan bagaimana informasi digunakan dalam manajemen. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 14 ini kita akan membahas tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kita bahas dengan santai tapi tetap sesuai materi dari awal sampai akhir. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian AI. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditunjukkan oleh mesin atau entitas buatan. Jadi, mesin bisa melakukan tugas yang biasanya butuh kecerdasan manusia. Contohnya, komputer yang bisa menganalisis data, mengenali suara, sampai membuat keputusan. Next, faham pemikiran AI, konvensional dan komputasional. Secara garis besar, ada dua pendekatan dalam AI. Pertama, AI konvensional, yang baca memakai pembelajaran mesin dan analisis statik. Metodenya seperti sistem pakar, case-based reasoning, jaringan Bayesian, dan AI berbasis tingkah laku. Kedua, kecerdasan komputasional yang menekan pembelajaran interaktif. Di sini ada jaringan syaraf, sistem fusi, dan komputasi evolusioner. Next, sejarah AI. Sejarah AI dimulai jauh sebelum komputer modern. Descartes sudah membayangkan tubuh sebagai mesin. Pascal membuat kalkulator pertama. Masuk 1950-an, program AI pertama dibuat seperti permainan catur oleh Dietrich Prince. Tahun 1960 sampai 70-an, simbolik AI berkembang pesat tahun 1980-an. Jaringan syaraf mulai populer dan 1990 jadi era kemajuan besar AI. Bahkan ada tantangan DARPA, lomba mobil tanpa pengemudi, menempuh ratusan mil di gurun.